Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar loggers? Kembali HC2S Handi Clear Club Show. Udah lama juga ya kita nggak berjumpa. Kita udah lama nggak saling bertatap muka. Terus HC2S juga muncul lagi hari ini setelah beberapa waktu lalu kita sempat off karena beberapa urusan gitu ya. Dan saat ini kita akan mengundang ya, dan kebetulan sudah hadir karena ini sifatnya live talk. Jadi kami mengundang seorang anak muda sih ternyata. Ternyata kalau saya lihat tadi saya baca di media online, beliau umurnya baru 28 tahun. Mudah banget berarti kan, jauh banget sama saya yang sudah hampir setengah abad. Dan sengaja saya pakai apa ya namanya ini, undang-undang apa ya dari salah satu pulau. Nanti saya pengen tahu nih Mas Abing kenal nggak dengan ini. Saya sengaja pakai karena saya mau ketemu dengan salah satu pendidik ya. Saya sebutnya pendidik bukan guru karena saya lebih suka menyebutnya pendidik karena beliau mendidik generasi kita supaya menjadi generasi yang kita inginkan, baik agama, bangsa dan negaranya. Sudah ada Mas Abing Santoso SSN. Apa kabar Mas Abing? Halo. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat ya Mas ya? Ini Alhamdulillah sehat. Baru pulang ajar apa gimana? Iya, tadi baru pulang syuting video. Wow, mantap. Video apa lagi? Nari? Iya, nari. Nari ya, oke. Ya Mas, selama lebih kurang 15-20 menit ke depan saya mau nanya-nanya karena ya saya sih pakai bahasa lah ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, karena viralnya Mas Abing ini yang saya baca itu adalah April 2022 ya. Iya. Mulai viralnya itu April 2022 dan sekarang Mas Abing ngajar di SMKN 12 Surabaya, Jawa Timur, betul? Mas Abing kelahiran Blitar 7 November ya? Betul. 7 November 1994, muda banget makanya. Itu masih beristri satu atau satu istri? Satu istri. Satu istri. Anak berapa Mas? Anak satu. Anak satu ya. Oke, pertanyaan saya pertama. Tahu ini dari mana? Kalau nggak salah itu Madura. Madura. Keren, betul. Namanya apa sih? Bener nggak sih undang-undang? Iya, Ikat Madura. Ikat undang-undang apa? Andeng-andeng sih undang-undang ya? Udeng. Sapaan nasionalnya, sapaan nasionalnya kan udeng. Kalau biasanya orang Jawa Timur menyapa ikat. Ikat, oke. Ini oleh-oleh dari tim kita waktu ke Madura. Kita bikin liputan di sana. Oke Mas Abing, ketertarikan kami HC2S Logam TV adalah ketika Mas Abing diberikan semacam celebrate oleh Mas Nadiem Makarim. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Seperti apa Mas? Selamatnya beliau kepada Mas Abing tuh seperti apa sih Mas? Sehingga viral gitu, terus ada kebanggaan tersendiri dari Mas Menteri kita gitu. Kalau boleh bisa disampaikan apa ucapan apa atau bentuk apa selamatnya gitu Mas Abing, silakan. Ya, alhamdulillah bisa diapresiasi sama Mas Tim Menteri Pendidikan Kebudayaan. Ya, jadi teman-teman, yang artinya teman-teman itu anak-anak siswa-siswi, yang penting saya untuk mereka bahagia, senang, dan nyaman untuk berproses. Maka dari itu teman-teman sangat senang sekali dan bahagia Pak Nadiem bisa merepost video konten kami. Jadi waktu itu memang benar-benar sangat kaget dan tidak menduga bahwa sampai diapresiasi sama Pak Nadiem Makarim tersebut.
Waktu itu selama itu hingga sekarang masih belum ada feedback yang signifikan, yang artinya beliau sudah merepost, selanjutnya apa, terus ada kelanjutan apa, itu masih belum ada, atau memang tidak ada, saya juga tidak tahu. Jadi yang penting buat saya tetap berkarya, menarasikan seni dan budaya itu. Oke. Jadi Mas Menteri itu hanya ini ya, merepost ya? Ya. Merepost apa yang ada, yang viral itu di-repost oleh Mas Menteri gitu ya? Iya, sebenarnya itu viralnya itu sudah sejak Februari. Oke. Itu pertama awal itu saya bikin itu terakhir Desember, akhir-akhir Desember itu saya buat sendiri. Saya sendiri sudah viral di media sosial. Setelah itu saya combine dengan anak-anak, kolaborasi dengan anak-anak yang jumlahnya 6 anak, itu pakai wayang, dan 5 yang penari gitu, siswa penari gitu. Terus setelah itu saya kolaborasikan tidak hanya 7 orang tapi satu kelas. Nah, di situ meledaknya. Sebenarnya kalau di repostnya Pak Nadiem Makarim itu yang satu kelas, itu yang sebelumnya malah tembus hampir 50 juta di Facebook. Kalau yang di repost itu belum sampai ke 45 jutaan. Itu masih ada di reels saya yang waktu masih video 7 orang sama saya itu, kalau di reels Instagram saya mencapai 17 juta. Jadi kalau yang satu kelas itu nggak sampai 4-5 juta, nggak sampai. Wow. Berarti selain merepost, Mas Menteri menyampaikan selamat secara langsung nggak? Tidak. Oh, enggak ya? Yang minta itu aspirnya kalau nggak salah itu staf khususnya atau aspirnya itu minta melalui DM minta video, terus mau di repost. Ya, saya senang, alhamdulillah gitu. Saya minta file yang asli 3 video, saya kasih 3 video. Setelah itu yang diupload yang di satu kelas itu. Setelah itu belum ada ucapan sih gitu. Oke. Melalui siapa wakilnya Mas Menteri Nadiem Makarim, apa sih yang bikin beliau mau merepost yang viral dari Mas Abing Santoso? Ya, mungkin seperti yang di captionnya postingan Mas Nadiem Makarim itu, jadi beliau bangga dan mengapresiasi gerakan-gerakan atau menarasikan seni budaya melalui pendidikan itu. Gitu ya? Ya. Mungkin ketika Mas Abing Santoso sebagai pendidik yang memang berarti lulusan seni ya, yang saya baca lulusan seni, terus artinya memang cara mengajar Mas Abing yang Mas Abing ubah supaya bisa beda dari pendidik yang lain, atau karena kondisi saat itu, Mas? Jadi saya mengajarnya itu berbeda-beda. Jadi melihat situasi dan kondisi. Yang jelas saya bagaimana caranya siswa-siswi itu merasa aman, nyaman, dan senang. Yang artinya saya harus berkolaborasi, berubah, dan berbagi bersama siswa-siswi. Yang artinya kalau Jawa bilang itu dol tinuku rasane di ruangan itu ada chemistry antara siswa-siswi dan guru. Jadi guru juga belajar dari siswa-siswi, dan siswa-siswi juga belajar dari guru. Yang artinya tidak ada sekat bahwa belajar dimanapun, dengan siapapun, kapanpun, itu tetap semua belajar. Saya terapkan seperti itu karena saya malah menggunakan koreografi lingkungan juga, tidak hanya di ruangan kelas. Terkadang saya pembelajaran di luar kelas yang biasanya anak-anak agar tidak bosan gitu aja. Biasanya malah saya pantai anak-anak itu, kamu mau pelajaran di mana sehingga kamu tidak ngap, tidak bosan, dan tidak malas, agar bisa merespon pelajaran ini. Jadi gitu.
Nah, di sisi lain saya sangat jarang banget, bahkan hampir tidak pernah menarasikan tugas, kecuali pandemi kemarin benar-benar itu random banget, jadi apapun yang di hadapan kita harus kita lakukan. Tapi untuk secara keseluruhan saya sangat jarang sekali untuk menarasikan tugas untuk mereka atau pekerjaan rumah, karena itu menurut saya membuat anak-anak juga bisa bosan, juga bisa malas untuk belajar, yang artinya saya tidak mau menyeragamkan mindset mereka. Jadi saya benar-benar menggali potensi mereka yang relate-nya individual atau personalnya itu masing-masing punya sukses, dengan sukses yang versi terbaiknya masing-masing. Oke, menurut Mas Abing, apa yang Mas Abing lakukan ini apakah sudah relate dengan kurikulum Merdeka ya, yang sempat disampaikan oleh Mas Menteri? Iya, jadi benar saya masuk di sana juga, tapi saya belum memahami kurikulum Merdeka secara detail banget. Cuman saya poin-poinnya saya mempelajari, yaitu poinnya itu tadi sekolah yang menyenangkan. Jadi menurut saya sekolah Merdeka Belajar itu sekolah yang memanusiakan manusia. Wow, keren. Itu saya setuju tuh. Bahasanya bagus banget ya. Mendidik yang mendidik manusia, memanusiakan manusia ya. Yang intinya menuntun kodrat siswa. Jadi saya harus benar-benar fokus ke kodratnya mereka, karena mereka itu masuk di lembaga atau instansi, dia belajar, bukan dituntut untuk menyenangkan personal. Dia harus dituntun dan dia harus dirangkul dan dia harus benar-benar dikasih istilahnya kasih reward, benar-benar mereka harus belajar mendapat feedback apa dari guru. Sekaligus juga guru juga mendapat feedback dari anak-anak, yaitu saling kolaborasi, yang artinya berubah bareng-bareng berubah, juga berbagi pengalaman, pengetahuan dan wawasan, juga kolaborasi secara mindset, apa sebenarnya yang akan dikejar mereka dan mereka butuh apa gitu. Ya, menarik banget ya, apalagi kalau misalkan saat itu saya sebagai muridnya gitu, walaupun saya ya mungkin saya nggak bisa nari kali ya, cuma akhirnya saya jadi bisa dan suka kali, betul ya? Iya. Ya sebetulnya bukan masalah materi tarinya, cuman metodenya yang saya utamakan. Jadi banyak DM apa harus menari sih gitu, apa harus kira-kira melakukan atau menerapkan metode menyenangkan itu harus menari, tidak harus. Jadi fokusnya tidak di materi tarinya, tapi melalui metodenya. Misalkan kalau pelajaran matematika tuh bisa keluar, kayak di luar itu ada papeng, katakanlah dia bernarasi menghitung papeng, dengan apalagi dengan misi juga melestarikan seni dan budaya. Dia melakukan menghitung papeng tapi dengan menyanyikan lagu jublak-jublak suwenge atau lagu-lagu dolanan anak-anak, lir-ilir atau bagaimana. Jadi mereka bagaimana menciptakan mereka merasa nyaman, senang dan aman gitu. Dan itu akhirnya bisa berefek ke pendidik-pendidik yang lain nggak? Ya, alhamdulillahnya seperti itu ya. Pastinya kita harus sadar kalau ada orang yang tidak suka seperti itu dan ada juga orang yang suka seperti itu metodenya. Jadi benar, kalau di SMKN 12 Surabaya itu hampir semuanya itu mendukung dan menyupport bahwa metode tersebut atau kegiatan tersebut memang benar-benar positif gitu. Lulus tadi saya juga baca lihat Instagramnya Mas Abing, itu ada kelulusan 2022, berarti Mas Abing ditinggalkan sama murid-muridnya kemarin ya? Oh enggak, kalau kemarin kelas 2. Oh kemarin kelas 2. Anak-anak kemarin kelas 2 semua. Oh, yang viral itu anak-anak kelas 2 ya? Iya. Bukan yang sekarang lulus, bukan ya? Iya, itu memang saya koordinir bahwa kalau nanti saya ngajak kelas 3 dia akan sukses hanya beberapa bulan. Tapi kalau dia di kelas 2 dia akan sukses selama 2 tahun
dan setelah 2 tahun dia akan tahu jalur mereka mau kemana, dengan siapa, dan tujuan mereka sukses seperti apa gitu. Oke. Iya. Terus ketika sekarang sudah viral, nggak mau ganti profesi gitu? Ya, sementara ini masih belum ada sinyal dan akses sih mau kemana, dan siapa yang memberi itu. Kalau ataupun harus berganti profesi, kalau emang itu jalannya yang ditunjukkan oleh Tuhan, ya mau gimana lagi, saya harus beralih profesi. Untuk prinsip saya pribadi, harus menarasikan seni dan budaya, karena saya sudah ke tahap cinta terhadap seni dan budaya. Nah, ketika Mas Abing menerapkan ilmu atau yang tadi Mas Abing sampaikan ini, kenapa sih Mas harus diterapkan? Apa memang generasi saat ini sudah mulai tidak mampu merasakan yang namanya seni, atau memang ya sudah ini memang ilmu terapan yang pernah saya dapatkan gitu? Jadi sebenarnya video kemarin itu banyak nilai yang saya hadirkan. Kenapa pakai seragam, kenapa di kelas, dan kenapa di lembaga sekolah, kenapa melalui pendidikan, dan kenapa durasinya pendek 1 menit, dan kenapa harus pakai gamelan, dan kenapa juga serampat gendingnya gitu. Terus kenapa geraknya memakai gerak tradisi gitu. Nah, itu banyak poin yang saya hadirkan. Cuman yang paling penting itu adalah satu, metode tadi yang metode memanusiakan manusia dan metode menyenangkan. Yang kedua, menarasikan seni dan budaya melalui pendidikan. Jadi saya membuat karya simple dan elegan itu memang untuk dikonsumsi publik secara umum dan secara luas, tidak hanya di kalangan seni, penikmat seni, penggemar seni, atau relate-nya tentang orang-orang kesenian. Jadi tidak hanya di lingkungan itu, tapi dikonsumsi banyak publik. Bagaimana contoh warung kopi itu bisa menikmati, terus ibu rumah tangga, ibu tukang laundry, atau tukang jual cilok di depan sekolah, atau bagaimana itu real. Benar-benar saya melihat sendiri beliau itu sangat antusias dan mengapresiasi, bahkan sampai geleng-geleng dia melakukan gitu. Itu sangat baik sekali, dan saya sangat mengapresiasi sampai tertiup saya seperti itu. Nah, di situ kenapa? Karena sekarang, di era sekarang ini, bukan salah anak muda yang tidak mau mengenal tentang seni dan budaya. Nah, pengajarnya sendiri itu pun tidak mau mengenalkan, dan lebih banyak ke perbatasan, membatasi, jangan seperti ini, terus kalau nanti kamu seperti ini, kamu akan seperti ini. Terus dia diberi batasan-batasan. Jadi anak mau kenal pun itu dia sudah banyak batasan. Nanti ini ada budaya, tidak boleh diginikan, harus seperti ini, harus seperti ini, jangan seperti ini, kalau nanti kamu seperti ini merusak seni dan budaya, seperti ini. Jadi teman-teman atau generasi gadget yang sekarang ini kebanyakan dia gambling. Sebenarnya dia ini sudah mau mengenal, tapi pengajarnya yang tidak mau mengenalkan. Jadi kalau menurut saya, mengenalkan dulu, baru dia akan mencari tahu. Dia akan mencari tahu hingga tahu. Kalau dia sudah tahu, dia akan ke tahap suka. Nah, di tahap suka ini baru diberi pelan-pelan, diberi tuntunan. Jangan banyak dituntut, apalagi dituntut dari awal. Nah, di situ kita tuntut, kalau nanti kamu seperti ini, katakanlah mengenal seni budaya Jawa Timur, katakanlah Jawa Timur itu seperti ini. Nah, kalau kamu mengenal Banyuwangi itu seperti ini. Nah, kayak gini nih, kamu tidak boleh yang seperti ini. Jadi kamu mungkin arahnya harus ke sana. Pelajari dulu yang bagian Surabaya, yang ini, seperti itu. Nah, dia akan mencari tahu hingga dia ke tahap benar-benar suka. Nah, kalau dia sudah ke tahap suka, dia akan benar-benar banyak wawasan, pengetahuan, dan istilahnya pengalaman. Nah, di situ dia akan menjadi cinta. Nah, anak ini butuh tuntunan, bukan tuntutan yang mau masuk ke gerbang aja sudah banyak perbatasan di situ. Nah,
ini yang apapun menurut saya apapun entah itu yang dilakukan oleh senior seniman atau senior teman-teman kesenian itu sangat baik dan sangat mengapresiasi. Cuman menurut saya itu membuat karya atau menyajikan karya itu untuk siapa dulu? Untuk dikonsumsi publik, penonton atau audien awam itu hanya ingin menikmati. Setelah itu sudah, atau benar-benar dia benar-benar ingin melakukan. Nah itu bedanya di situ. Kalau kita menciptakan karya itu sudah bidangnya orang-orang kesenian dan orang-orang seniman menciptakan karya yang sebagus mungkin. Tapi kan bagus menurut orang-orang kalangan seniman atau orang-orang penikmat seni, pelaku seni, penggemar seni. Tapi bagaimana orang-orang hukum, orang-orang pertanian, orang-orang ekonomi, orang-orang arsitek dan lain sebagainya, bahwa Indonesia tidak hanya dihuni oleh orang-orang seniman seperti itu. Nah, kenapa durasinya pendek? Nah di situ di era yang sekarang ini tidak suka lama dan itu, nah saya mempelajari algoritma TikTok dan Instagram bahwa dia bangun tidur dan usia yang melihat itu kebanyakan anak-anak umur 15 sampai ke 30. Itu pun yang paling banyak 15 sampai 25 umurnya. Nah di situ mulai jam, waktu, tanggal itu benar-benar saya mempelajari maunya anak-anak ini yang bagaimana sih. Nah seperti saya terjang melalui sosial media itu dengan seni tradisional tersebut melalui gending kreasi serampat dan saya sajikan melalui bentuk tari. Nah itu durasinya sangat pendek sekali. Nah dan itu benar-benar rame dan estetikanya dapat karena dia pakai seragam. Nah karena umur 15 sampai 25 ini kan di era di wilayah anak-anak pendidikan, entah itu siswa entah itu mahasiswa seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Keren. Tapi seberapa urgent mas? Seberapa urgent sehingga Mas Aping ini mengkolaborasi sih saya lihat ya antara kontennya itu adalah konten tadi seni tari budaya dan lain-lain atau lebih kepada cara mengikat atau menunjukkan atau menuntun mereka agar mampu memahami budaya Indonesia. Karena yang saya baca di salah satu media online, rasa kekhawatiran Mas Aping ini terhadap generasi kita yang sepertinya sudah melupakan budaya Indonesia dengan cara mengangkat budaya luar. Nah, ini seberapa urgent gitu, seberapa kekhawatiran Mas Aping sehingga Mas Aping punya ide untuk kayaknya masuknya di sosmed aja deh, seperti itu mas. Iya, karena menurut saya sih bukan melupakan, mereka bukan melupakan, cuman mereka kurang mengapresiasi dan kita sebagai orang seni itu harus bisa menghadirkan sesuatu karya yang harus bisa dia apresiasi. Jadi anak-anak, jadi kayak metode menuntun, jadi kayak seperti itu. Jadi anak-anak yang sekarang ini mau belajar tentang seni dan budaya itu kan ya yang saya sebutkan tadi banyak perbatasan. Nah itu yang anak-anak muda itu yang sekarang itu banyak yang tidak mau, karena sekarang ini kan sudah canggih dan mau belajar dimanapun, YouTube, di Google atau bahkan tidak tanya, tidak serawung pun dia sudah mengetahui bagaimana sih caranya. Di situ melalui media sosial. Nah di situ saya benar-benar memprotes media sosial itu karena itu takutnya, kata saya takut karena anak-anak yang sekarang ini kan banyak menghadirkan budaya dari luar kayak goyang mujair, kayak parko, kayak POP, kayak rock dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja. Tapi kalau kita menghadirkan seni dan budaya dan itu sifatnya monggo silakan, yang artinya itu tidak ada batasan-batasan dan untuk dipelajari itu atau dikonsumsi itu sangat merdeka. Mereka dengan sendirinya dia akan semakin mencari tahu apa itu. Nah di situ itu saya benar-benar ingin menularkan, karena anak sekarang ini, anak yang sekarang tidak mau tahu dulunya saya dan tidak mau mengikuti metode pembelajaran dulunya saya, karena yang sekarang ini benar-benar berbeda dan anak-anak ini tidak mau dikerasi, tidak bisa
tuntut dan tidak bisa istilahnya benar-benar dikerangkeng gitu. Ya itu anak-anak yang sekarang tidak mau. Nah makanya itu saya melalui media sosial, dan kalau di sekolah saya benar-benar menuntut, sebenarnya kamu mau kemana sih nak? Kamu mau, kalau saya di sekolah itu sapaannya Mas, jadi siswa itu menyapa saya Mas, dan saya menyapa anak-anak itu tidak Nduk atau gimana, itu tidak. Biasanya nak, kalau nggak gitu namanya asli. Mungkin seperti itu. Sebenarnya sih simple ya yang diterapkan oleh Mas Abing ini gitu. Karena ini bisa jadi pernah dilakukan oleh pendahulu kita gitu kan ya. Tapi karena memang tadi tidak ada yang mau melestarikan sehingga menghilang. Nah sekarang saat ini sepertinya Mas Abing Santoso sedang mencoba untuk menghadirkan kembali sebuah budaya luhur ya, sebuah pengajaran atau tuntunan yang luhur bisa timbul lagi, dan semoga ini bisa jadi pijakan buat pendidik yang lain ya. Terakhir Mas, menurut Mas bagaimana seni ini bukan harus sih, tadi Mas mengatakan bagaimana kita selain cara Mas ini menyampaikan atau menularkan ya para milenial kita ini supaya mereka bisa tahu, supaya mereka memang punya rasa gitu, seni kan rasa ya, cita rasa gitu, cita rasa yang tinggi. Gimana caranya Mas? Dan untuk pendidik, apa yang bisa disampaikan oleh Mas Abing sendiri? Nah, menurut saya mungkin harus menghadirkan karya-karya simpel tapi elegan, dan kita harus mempelajari algoritma yang sekarang, artinya perkembangan yang sekarang. Kita tidak menuntut kemungkinan harus mengikuti arus. Itu memang kita harus mengikuti arus, dan kita harus benar-benar mengikuti perkembangan zaman ini yang arahnya mau kemana sih sebenarnya, itu kita beli. Tapi tidak luput dari akar rumput yang kita angkat. Jadi kita tidak meninggalkan akar rumputnya kita, bahwa kita berangkat dari sejarah dan kita harus melestarikan seni dan budaya, dan kita tidak boleh melupakan sejarah. Saya sebelum jadi pendidik, saya juga banyak menghadirkan karya. Itu merupakan karena saya sarjana seni tadi, jadi ada drama tari, sendera tari, tari bertema, tari lepas, tari repertoar, itu sudah lumayan banyak. Terakhir saya di interview dan di wawancara itu karya saya yang terdeteksi itu hingga saya lupa itu 24 karya, termasuk karya repertoar mau 25 ini yang mau saya rilis. Itu pun juga insight-nya atau analitiknya itu berkembang di era yang dulu hingga sekarang. Jadi kalau dulu itu orang itu suka yang durasi lama, katakanlah durasi 9 menit, 10 menit, 11 menit. Orang yang sekarang atau anak yang sekarang itu tidak mau lama-lama. Makanya saya menciptakan karya tari itu untuk dikonsumsi publik itu durasinya 4 menit, 5 menit, maksimal 6 menit. Nah, di situ saya menghadirkan seperti itu karena apa? Karena anak-anak mempelajari juga mudah, dan mudah dijangkau, dan mudah diapresiasi, untuk dilakukan pun juga mudah, dan saya tidak membatasi siapapun yang mau memakai karya saya, dan mau dibuat job atau dibuat P atau tanggapan itu silakan. Dan itu memang saya merdeka karena saya berkarya itu untuk masyarakat, dikonsumsi publik. Kalau saya karya untuk saya sendiri, ya jangan dipublish, karena itu karya sudah saya publish dan saya sudah untuk konsumsi publik silahkan, nggak mau dipakai. Nah, mereka ini butuh kemerdekaan untuk belajar, sebenarnya seperti itu, dan mereka butuh istilahnya butuh mindset yang merdeka untuk belajar, bertanya, sharing, diskusi dengan siapapun dan dimanapun, seperti itu. Nah, untuk pendidikan sendiri saya harus menarasikan tetap metode menyenangkan yang relate-nya tentang berubah, berbagi, dan kolaborasi. Itu untuk kemajuan secara mindset dan memerdekakan siswa-siswi, dan metode pendidikan yang memanusiakan, menuntun kodrat. Oke,
Keren banget ya, malam ini bersyukur saya akhirnya bisa ketemu dengan Mas Abing, walaupun kita lewat teknologi atau perkembangan yang kita gunakan ini ya Mas. Artinya berarti tradisi kontemporer itu tidak boleh dihilangkan walaupun sang modernisasi itu muncul. Dan ketika seni itu kita kedepankan, maka seni akan menimbulkan rasa merdeka, seperti merdekanya ruh, seperti merdekanya pikir kita, seperti merdekanya ilmu yang akan kita terima, gitu ya Mas Abing ya. Jadi bisa merdeka ruhnya, merdeka pikirnya, dan merdeka ilmunya ketika kita menggunakan seni sebagai pembelajaran baik di sekolah maupun di lingkungan. Seperti itu ya. Oke, Mas Abing, terakhir dong buat loggers, apa yang ingin Mas Abing sampaikan? Silakan. Ya, untuk teman-teman loggers se-Indonesia bahkan seluruh dunia, jadi untuk mengapresiasi seni dan budaya, kenali dulu seni dan budaya, jangan takut untuk melangkah dan jangan malu atau sungkan untuk melangkah, kenali hingga ke tahap kamu suka. Setelah itu kenali, setelah itu ke tahap mencari tahu hingga kamu tahu. Setelah kamu tahu, akan otomatis akan kamu menjadi suka. Setelah kamu menjadi suka, kamu akan banyak wawasan, pengalaman, dan pengetahuan. Pastinya kamu akan merasa cinta dengan seni dan budaya, sehingga seni dan budaya itu pastinya riro nyawiji ing rasa. Jadi seperti itu. Jadi cintai budayamu sebelum dicintai oleh orang lain. Ya, thank you Mas Abing, terima kasih bincang-bincang kita, ngobrolan kita, silaturahim kita. Alhamdulillah saya semakin memahami bahwa memang seni atau rasa itu mampu sebagai jembatan kita dalam generasi-generasi baik yang kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Sehat selalu Mas Abing, salam untuk anak-anaknya, salam untuk adik-adiknya. Ya, tetap semangat, tetap lestarikan seni budaya yang asli Indonesia. Terima kasih sekali lagi dari Logam TV HC2S. Assalamualaikum, merdeka. Waalaikumsalam, merdeka, salam santun, salam budaya.